dengan jadwal, tapi di internet jadi online, tidak ada perubahan. Lalu kapan di pelaksanaannya? Yaitu tanggal 2 sampai 14 Januari 2024. Ya, jadi pelaksanaannya 2 Januari sampai 12 Januari, 2 Januari sampai 12 Januari, hanya 10 hari. Ya. Nah, kalian nanti coba perhatikan, jangan sampai ada yang terlambat untuk mengumpulkan tugas, mengumpulkan jawaban ujian akhir. Kalau misalkan terlambat, jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena di Amikom ada ujian susulan. Jadi bagi kalian yang ujian akhir reguler tanggal 2 sampai 12 Januari ternyata kelupaan atau ada masalah untuk mengupload jawaban, sehingga langsung ditolak oleh sistem, tidak bisa mengumpulkan lagi, silakan kalian segera hubungi akademik DAK untuk dijadwalkan ikut ujian susulan. Ya. Ujian susulannya kapan? Ujian susulannya dilaksanakan tanggal 18 sampai 22 Januari. 18 sampai 22 Januari. Ya, tapi dengan catatan kalian sudah mendaftar dulu di DHK supaya nanti diberikan link untuk mengumpulkan jawaban. Setelah itu saya akan memberikan nilai akhir. Nah, sebelumnya mungkin sebelum ujian susulan, saya sudah memberikan nilai ujian nilai akhir kalian, ya A, B, C, D, E-nya. Nah, bagi kalian yang belum ikut susulan, bagaimana? Pak, saya kan belum ikut ujian susulan, sedangkan nilai akhir saya sudah muncul. Apakah saya harus ikut ujian susulan? Iya, silakan ikut, itu wajib. Karena apa? Poin ujian akhir kalian belum saya masukkan. Ya, nanti pada saat kalian sudah ikut ujian susulan, maka saya akan update untuk poin ujian akhir kalian supaya ada perbaikan nilai. Nah, nanti urusan saya dengan DHK, kalian tinggal menunggu aja untuk update dari DHK. Ya, jadi ujian susulan ini khusus hanya untuk anak-anak yang belum mengumpulkan jawaban sesuai dengan tangga regulernya. Ya, yang belum mengumpulkan. Yang sudah, maka tidak bisa mengikuti ujian susulan. Oke. Nah, nanti setelah ujian akhir saya munculkan, nilai akhir saya munculkan, ternyata ada yang tidak sesuai dengan harapan. Maka kami Mikom akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengikuti ujian remedi. Nah, yang remedi yang boleh apa, Pak? Yang boleh adalah nilainya maksimal C. Karena apa? Nilai tertinggi untuk ujian remedi hanya dibatasi ke B, tidak bisa dapat nilai A. Ya, kalau enggak nanti semuanya ikut ujian remedi gitu ya. Nah, yang saya usulkan pada kalian yang ikut ujian remedi adalah nilainya D dan C. Silakan ikut ujian remedi karena hanya bisa naik satu tingkat. Yang C menjadi B, yang D menjadi C. Itu lulus. Pak, yang nilai E bagaimana Pak? Yang E saya sarankan untuk lebih baik nggak usah ikut ujian remedi, ikutlah mata kuliah mengulang di semester berikutnya. Kenapa? Kalau E itu maksimal dapat nilai D. Nggak bisa dapat nilai C, Pak, atau B, nggak bisa. Nah, kalau macam gitu caranya, saya tidak menghargai kalian yang ikut kuliah secara rutin selama ini, bikin tugas, hasilnya bagus semuanya. Nanti akhirnya hanya kesalip dengan teman-teman yang dapat nilai E, gitu ya. Jadi kan nggak adil rasanya. Jadi saya akan membatasi di sini ya ikut ujian remedi, itu cuman nilainya D dan C. Itu pun juga tidak ada jaminan bahwa kalau ikut ujian remedi pasti akan ada perubahan nilai. Tergantung dari usaha kalian semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, supaya bisa naik ke satu. Itu ya, jadi ada 3 jenis ujian yang akan pilihan yang akan kalian ikutin. Yang pertama, ujian reguler atau ujian susulan, itu wajib. Ya, ujian reguler ataupun ujian susulan. Reguler itu tanggal 2 sampai 12 Januari, kemudian yang ikut susulan yang belum mengumpulkan jawaban sesuai dengan tanggal reguler, maka silakan ikut ujian susulan tanggal 18 sampai 22 Januari. Yang nilainya tidak memuaskan D atau C, saya sarankan untuk ikut ujian remedi. Siapa tahu nanti ada perbaikan nilai lumayan. Ya, jadi tidak perlu harus mengulang mata kuliah Pancasila. Karena nilai Pancasila minimal harus dapat nilai C.
untuk nyatakan lulus. Kalau nilai D nggak lulus, maka harus mengulang mata kuliah. Nah, daripada kalian mengulang, semester berikutnya kuliah lagi 1 semester, bayar SKS, kemudian eh, apa ya, kuliah kalian akan semakin lama karena belum tuntas kan mata kuliahnya, sehingga saya sarankan lebih baik ikut remedi. Nah, remedi kalau lulus kan kalian tidak perlu harus mengulang, bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Begitu. Oke, itu sedikit tentang remedi, kemudian saya akan tunjukkan petunjuk dari ujian akhir. Nah, ujian akhir kita itu dalam bentuk, itu sama semua ya, mau ujian UAS reguler, mau susulan atau remedi, semuanya sama. Yaitu bentuknya paper, ya paper individu juga, bukan paper kelompok, paper individu. Oke. Kemudian nanti di soal ujian kalian akan ada pilihan di situ. Ujiannya bentuknya paper atau video. Nah, saya mata kuliah saya di kelas saya itu saya menggunakan paper karena dosen di kelas yang lain, nanti mungkin kalian bisa tanya teman-teman satu angkatan kalian yang dosennya bukan saya, bisa aja ujian akhirnya dalam bentuk video. Ya, nah, ini nggak saya ambil, tapi lebih banyak menggunakan saya menggunakan paper. Jadi jangan sampai memilih yang video, karena tidak ada petunjuk di sini untuk video. Jadi kalau yang ngumpulnya bentuk video pasti dapat nilai yang sangat jelek karena tidak sesuai dengan petunjuk saya. Kemudian teori yang dapat digunakan untuk analisa kalian, untuk mendasari analisanya hanya ada 4. Tidak boleh milih yang lain. Oke, baik materi yang sebelum ujian MIT ataupun materi-materi di luar dari silabus yang saya berikan. Nah, 4 teori yang dapat dipilih untuk analisa adalah Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai sistem filsafat, Pancasila dan sistem etika, dan dasar negara nilai Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini 4 ini yang bisa dipilih. Ini wajib 4 ini. Tidak ada yang lain. Oke. Carilah suatu artikel di Indonesia, dan berikutnya nomor 3. Carilah artikel di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan materi Pancasila. Materi yang sudah pernah dibahas atau pernah dijadikan paper sebelumnya tidak boleh digunakan. Jadi paper ujian MIT kemarin tidak boleh digunakan lagi. Nomor 4. Laporannya atau apa ujiannya ini dalam diketik komputer, bukan tulisan tangan ya, dalam format Word atau PDF. Ya, hanya ada 2 itu, silakan kalian pilih salah satu. Mau pakai Word silakan, mau pakai PDF silakan. Mana yang menurut kalian lebih memudahkan dan lebih nyaman. Nomor 5, pengumpulan jawaban UAS sesuai dengan ketentuan Amikom, ya tanggal 2 sampai 12 itu. Tapi belum tentu tanggal 12 ya. Jadi kalau kalian nanti perhatikan di dashboard kalian masing-masing untuk mata kuliah Pancasila itu terakhirnya tanggal berapa, jam berapa. Ya. Bagi yang terlambat mengumpulkan UAS, silakan ikut UAS susulan. Yang waktunya akan ditentukan oleh DAK, tadi sudah 18 sampai 21. Bentuk UAS susulan adalah paper individu. Remedi juga dalam bentuk paper. Jadi semuanya dalam bentuk paper. Formatnya sama seperti ini. Jawaban paper yang sama persis atau hampir mirip dengan paper lainnya dianggap curang atau nilainya 0. Bisa juga paper atas nama orang lain. Itu juga ada beberapa waktu yang lalu nama orang lain itu yang dimasukkan. Kemudian tolong diperhatikan jangan sampai salah mata kuliah. Kemarin saya masih mendapatkan ada mahasiswa yang mengumpulkan jawabannya, mata kuliahnya beda. Nah, harusnya Pancasila dia mengumpulkan mata kuliah yang lain. Jadi pastikan bahwa yang kalian kirimkan itu adalah mata kuliah Pancasila. Ya. Kemudian paper buatlah kalau curang nilainya 0 ya. Buatlah paper ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Oke, itu ketentuannya. Kita coba lihat formatnya. Bab 1, pendahuluan. Berisi tentang artikel lengkap. Yang dipilih, studi kasus tidak boleh sama dengan yang pernah dibahas di kelas atau sudah digunakan waktu UTS. Oke. Jadi sekalian cari studi kasus menurut uh, minat kalian, terserah kalian. Yang penting bisa dikaitkan dengan 4 teori yang ada di atas. Ya, 4 teori ini. Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara sampai Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, hanya ada 4 itu ya yang bisa dikaitkan di sana. Jangan sampai kalian mengambil studi kasus yang kemudian dikaitkan dengan 4 teori itu malah kesulitan. Ya, jadi kalian tinggal di nomor 2 landasan teori, pilihlah minimal 2 teori dari 4 teori terakhir yang sudah dibahas saat kuliah dan berikan
penjelasan secara singkat, ya, secukupnya. Yang tidak sesuai, yang tidak memilih 4 teori itu, salah 2 dari teori itu, maka akan mendapatkan nilai yang sangat rendah. Jadi tolong diperhatikan supaya kalian tidak salah untuk memilih teori, kemudian studi kasusnya juga bisa dikaitkan dengan teori yang terpilih. Ya, ya. Ada pertanyaan, Pak, kalau studi kasusnya lebih dari 1 boleh, Pak? Boleh, tapi harus setema. Supaya apa? Saling menguatkan. Bukan gini caranya. Studi kasus 1 untuk teori 1, studi kasus 2 untuk teori kedua, bukan seperti itu. Tapi studi kasusnya 1 dianalisa dari 2 sudut pandang teori yang berbeda. Oke, analisanya bagaimana? Bab 3 dari 2 teori yang sudah dipilih di landasan teori itu, silakan dianalisa. Setiap analisanya minimal setengah halaman, spasinya 1,5. Jadi kan sangat simpel gitu ya, setengah halaman, spasinya 1,5 itu kan cukup renggang sehingga kalian bisa nggak perlu terlalu banyak melakukan analisa ya karena baru latihan. Demikian juga untuk yang kedua, ya teori yang kedua juga dianalisa berdasarkan studi kasus yang ada, kemudian analisa kalian bagaimana. Kemudian ada lampiran, berikan link dari artikel terpilih. Jadi kan kalian ambil di internet itu, tinggal copy paste linknya, masukkan sebagai lampiran. Dah seperti itu. Nah, formatnya seperti ini. Ya, bab 1 pendahuluan. Artikel lengkap, dipilih ini artikel lengkapnya. Ya, ambil aja apa adanya, di copy paste, mau dikasih gambar juga boleh di bab 1 ini. Bebas, ya mau dikasih gambar boleh, nggak dikasih gambar juga nggak apa-apa. Kalau studi kasusnya sama dengan teman yang lain, bagaimana Pak? Nggak ada masalah. Karena bagi saya bab 1 ini itu bisa aja satu studi kasus digunakan satu kelas, itu pun nggak ada masalah. Ekstrimnya seperti itu. Ya. Nah, jadi nggak usah merasa takut, merasa nanti kalau dikasih nilai yang lebih rendah bagaimana gitu karena studi kasusnya sama. Enggak. Ya, studi kasusnya boleh sama. Nggak ada masalah. Kemudian kita masuk di bab 2. Bab 2 tadi kan ada 4 teori yang kita bisa pilih ya. Ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini 4 ini. Nah, kan dari studi kasus ya, awalnya dari studi kasus, kemudian dari situ pilihlah 2 teori yang ada. Contoh misalkan, dari studi kasus yang saya memilih teorinya A dan B, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, saya turun ke formatnya ini ya. Jadi tinggal tuliskan Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Nah, tuliskan judul dari teorinya. Oke, nama teorinya apa? Tuliskan. Kemudian yang kedua juga sebutkan teori yang kalian pilih. Kemudian berikan penjelasan secukupnya. Nama secukupnya itu bukan 2 baris atau 1 baris. Oke, secukupnya ini dalam artian ya sekitar sepertiga halaman atau seperempat halaman gitu. Oke. Yang penting adalah kalian bisa menjelaskan dengan baik, orang membacanya juga paham gitu. Kemudian bab 3, teori. Ya, teori. Nah, ini kan teori yang pertama ini. Ya, di sini kan kalian sudah nuliskan Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, tuliskan di sini Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi sama persis bab 2 yang bab 2 nomor 1, bab 3 nomor 1 persis sama. Ya, nggak usah apa diringkas-ringkas dalam artian dua-duanya diringkas gitu ya. Dari landasan teori 1 dan 2 diringkas, kemudian langsung untuk analisa semuanya tanpa memberikan judul. Nah, saya bingung ini analisa ini untuk teori yang mana. Jadi lebih kalian ikutin apa yang saya berikan ini aja. Ya, jangan membuat yang lain-lain daripada nanti ada diskon nilai gitu ya. Jadi teori pertama tuliskan sesuai dengan yang ada di bab 2. Kemudian teori yang kedua juga dituliskan berdasarkan teori yang ada di bab 2. Teori kedua yang ada di bab 2. Nah, kalian coba perhatikan analisa yang setengah halaman ini adalah analisa yang ini, bukan dihitung mulai dari teori 1 turun ke bawah. Enggak. Kalian coba lihat di sini yang warna merah inilah yang setengah halaman. Yang di atas itu enggak saya hitung. Jadi kalau mau aman itu ya sekitar di luar dari bab 3 analisis kasus macam-macam
ya kalian bikin misalkan itu 3/4 halaman, nah itu aman. Teori kedua juga sama, ya, sebutkan teorinya, analisanya setengah halaman. Ya, dikaitkan dengan studi kasusnya pasti. Lalu sebutkan daftar pustakanya, tinggal copy paste gitu aja. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya lihat di sini nilai kalian untuk ujian MIT itu ada yang masih dapatkan nilai yang kurang bagus, dapat nilai 5. Nah, 5 itu biasanya masalahnya satu, dia hanya mengambil satu teori. Atau kalau enggak, di luar teori yang saya sarankan. Nah, itu nilainya untuk maksimal 5. Ya. Itu aja dengan catatan kalau bagus. Ya, kalau enggak, ya nilainya di bawah 5 bisa juga. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, karena setelah ini materi ini akan ini apa petunjuk ini akan saya berikan di grup kelas kalian supaya kalian bisa pelajari. Tapi setelah itu saya tidak akan lagi menerima pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa petunjuk ini. Jadi yang tanya di grup maupun yang Japri, mohon maaf tidak akan saya jawab. Saya hanya bilang waktu kuliah sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Ya bagi saya itu udah apa tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan lagi. Ya, mumpung saya masih kasih kesempatan, silakan kalau ada yang mau bertanya, terutama yang kemarin dapat nilainya belum maksimal gitu. Kalau yang maksimal artinya kalian tinggal ikutin itu aja, itu udah benar, tinggal nanti teorinya diganti, studi kasusnya diganti. Mari, Sih Pak, saya mau nanya, ya, Afra, silakan Afra. kalau misalkan studi kasusnya sama Pak, misalkan kayak kemarin kan bahas soal judi online, terus tapi kasusnya beda Pak. Kalau yang Hmm, kemarin kan saya ngambil yang soal ya, DPR, tapi kasusnya beda Pak. hmm. Yang penting kasusnya berbeda, ya. Kasusnya berbeda kan analisanya jadi lebih panjang lagi kan tidak hanya menjawab pertanyaan saya kalau kemarin itu kan menjawab pertanyaan saya tapi yang ini kan analisanya dikaitkan dengan teorinya gitu gitu Afra. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yuk. Yang lain silakan. Sudah paham, nggak perlu saya jelaskan lagi. Ada yang nggak paham, lebih baik tanyakan aja daripada nanti jawaban kalian untuk ujian akhir nggak sesuai, nanti malah yang rugi kalian sendiri gitu. Mumpung kita masih ada pertemuan Zoom ini, silakan tanyakan aja, Pak, kemarin waktu ujian MIT, ini kan hampir sama dengan ujian MIT sebetulnya, hanya membedakan studi kasusnya dan teorinya berbeda, analisanya juga pasti akan berbeda, tapi dari sisi format semuanya sama persis. Nah, bagi kalian yang nilainya waktu itu nggak lebih dari apa nilai kalian nggak sampai 100, nah mungkin bisa tanya Pak, salah saya tuh di mana sih Pak? Waktu itu saya dapat nilai kok segini. Nah nanti saya bisa memberikan penjelasan ke kalian. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Siri. Untuk untuk ngumpulnya itu apakah PDF atau Word saja? Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di ketentuan nomor 4, ya, nomor 4, bahwa nanti lapor apa jawaban dari ini apa paper kalian itu dalam format Word atau PDF. Ya, pilih salah satu dari yang kamu mau nyamannya yang enak yang mana mau pakai Word ya silakan dikirim yang Word, mau di PDF-kan dulu baru dikirimkan juga nggak apa-apa. Pilih salah satu, gitu. Gitu Mas Iri. Terima kasih, Pak. Yuk, ada yang lain silakan.
Sudah cukup? Kalau pada diem itu artinya sudah cukup nih saya artikan. Sudah? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya, oke. Terima kasih. Kalau udah, artinya saya bisa tutup penjelasan dari ujian akhir kalian. Silakan nanti kalian pelajari, karena apa format ini akan petunjuknya akan saya berikan di grup kelas kalian. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membantu kalian melakukan simulasi. Nilai kalian sampai pagi hari itu nilainya berapa sih gitu ya. Nah, silakan ada yang mau saya bantu untuk saya tunjukkan nilai nilai kalian itu sampai hari ini sudah berapa. Dan dapat nilai apa ini? Dapat nilai B. Nah, kalau A pasti nggak mungkin ya. Maksimal nilai kalian hari ini udah dapat B itu kemungkinan ada gitu ya. Nanti tinggal bagaimana simulasinya akan saya hitungkan poin per poin supaya kalian punya gambaran, oh saya punya nilai sekarang udah sekian, untuk dapat nilai misalkan A itu harus dapat nilai berapa untuk ujian akhirnya. Yang pasti semuanya open. Ujian Meet kalian bisa lihat di dashboard saya, bukan di Waskita ya, di dashboard saya. Nah, nanti kalian tinggal cari ujian Meet. Nah, nanti tinggal lihat nama kalian, NIM kalian, kemudian dapat nilainya berapa. Setelah itu lihat tugas kalian mingguan, itu bisa dilihat di Waskita. Kalian bisa menghitung, misalkan 10 kali. Kemudian untuk persensi, kalian buka lagi dashboard kalian, untuk 14 kali pertemuan itu kalian sudah masuk berapa kali. Itu semuanya open. Jadi saya lebih senang seperti itu supaya tidak ada kesan suka nggak suka dengan seseorang kayak gitu ya. Yang ini saya dapat nilai saya berikan nilai bagus, tapi kalau yang ini saya kasih nilai jelek, enggak. Semuanya berdasarkan data yang kalian miliki. Mari silakan ada yang mau menyampaikan menyebutkan Pak, saya Pak gitu. Nanti saya akan hitungkan simulasinya bagaimana. Ada? Kalau nggak ada, saya juga nggak akan mau memberikan simulasi nilainya bagaimana. Kalian nggak mungkin kalian nggak bisa menghitung nanti akhirnya. Harapan saya dengan simulasi ini kan kalian kalian semuanya bisa menghitung nilai kalian itu udah berapa sih. Kalian bisa hitung sendiri kok sebetulnya. Pak, Ya, Mas Iri. NIMmu berapa Mas Iri? 2957, Pak. 29 57. 57. Oke, Mas Iri Alkisti. Oke. Nah, kamu masih ingat ujian MIT-mu berapa kemarin? Enggak, Pak. Enggak. Oke, ujian. Kamu waktu itu masih ingat salahmu di mana ujian akhir? Di ujian MIT. Nanti habis ini Pepi ya. Nanti saya jelaskan dulu untuk Mas Iri. Waktu itu kamu masih ingat nggak kesalahanmu apa? Karena nilai ujian MIT-mu 50. Eh, Mungkin yang nggak sesuai ini harus yang setengah halaman tuh saya tulisnya nggak setengah halaman. Oh, bukan hanya itu. Kalau 50 itu teorinya nggak sesuai. Ya, jadi kamu mengambil teori lain. Jadi nggak sesuai dengan yang saya mintakan. Nah, tadi kan ada 4 teori yang saya wajibkan untuk dipilih gitu kan. Nah, besok ujian akhir jangan sampai keluar dari 4 teori itu. Itu ya Mas Iri ya, supaya Ya, nilaimu bisa bagus. Tapi apakah dengan nilai 50 itu kemungkinan bisa dapat nilai A? Nah, kita coba simulasikan. Oke, 50 itu kan ujian mid, ujian akhir kan poinnya itu 20% Maka nilai yang kalian miliki itu harus dikonversikan ke 20% tadi itu. Jadi kalau 50 artinya 50% artinya ya dapatnya dari 20 itu 50 kan 50% gitu kan. Maka nilainya poinmu 10 untuk ujian mid. Oke, tugas mingguanmu bagaimana Mas Iri? Masuk semua? masuk semua, Pak. Masuk semua, oke. Itulah kenapa saya bilang pada kalian semuanya, tugas harus dibikin. Saya nggak pernah nggak pernah diam, saya cerewet terus kayak gitu. Gunanya untuk apa? Untuk kalian. Lalu tugas persensi masuk terus. Presensi kayaknya 1-0, Pak. Oke, saya ambilin 9 aja, ya, mesti 9 koma gitu. Maka nilaimu sekarang ini 69. Oke, poinmu sekarang 69. 69 udah dapat B, Mas Iri. Jadi udah eh, sedikitnya sudah
nyicil ayam dulu lah gitu ya. Nilaimu sudah B. Kenapa? Karena B itu minimal 61. Tapi apakah ya hanya mau mampu hanya inginnya cuma B gitu kan ya jelas enggak. Ya, masih ada kesempatan ujian akhir kamu bisa genjot untuk dapat nilai A. Nah, berapa bisa dapat nilai A? Nilai A itu range-nya 81. Minimal 81 itu A. Jadi kalau 81 saya kurangi dengan 69 itu sama dengan 12. Oke, 12 poin. Nah, 12 poin itu kalau dikonversikan ke nilai, nilainya berapa? Nilainya 60. Oke. Jadi nilai akhirmu besok ujian akhir itu minimal harus 60, Mas Edi. Kalau mau dapat A. Oke, 60. Kalau di bawah 60 percuma, kamu nilaimu nggak akan berubah. Ya, kalau masih melakukan kesalahan yang sama saat ujian mid, itu artinya tidak ada perubahan dari B tetap B. Hanya B-nya menjadi B gemuk. Ya, nanti kalau dilihat totalnya nanti malah sakit hati sendiri. Waduh, kenapa saya kok nggak bisa membuat dengan lebih baik lagi. Jadi bikin minimal 60. Ya, tuh apa nilaimu untuk dapat nilai A. Gitu Mas Iri. Oke, siap, Pak. Terima Oke, kasih. ya. Pepi, silakan. Nomor NIMu berapa, Pep? 2971, Pak. 2971. Sebentar, saya bukakan catatan saya daripada ngeliat di dashboard kelamaan. 71. Pepi Anggreni. Masih ingat ujianmu kemarin berapa? Ujian mid? 100, 100, Pak. 100. Good. Tugas masuk terus? Alhamdulillah masuk terus, Pak. Masuk. Persensi masuk? Masuk, Pak. Oke. Totalmu 80, Pak. 80 masih B, tapi tinggal tambah 1 poin langsung dapat A. Tinggal 1 aja. Jadi ibaratnya itu tinggal 1 langkah kecil kamu langsung dapat A. Nah, saya harus dapat nilai berapa Pak untuk dapat nilai A? Ibaratnya kamu ngumpul ini apa ekstrimnya ya Pak. Ya. Kamu hanya ngumpul studi kasus, nggak usah bikin bab 2, bab 3, kamu kirimkan aja bab 1, itu langsung dapat nilai A. Gitu Pak. Siap, Pak. Pak, Oke. kalau misalnya, kan itu kan teorinya ada 4. Pilih salah 2. Jadi pilihnya 2. Jadi untuk Hmm, isian bab 1, bab 2, sama bab 3 itu kita ngerangkai dari pilihan judul yang kita pilih 2 tadi. ya. Jadi 2 itu untuk mendasari landasan teorinya, kemudian untuk analisa dari satu studi kasus yang kamu pilih. Jadi bukan 2 studi kasus ya, tapi 1 studi kasus dianalisa dari 2 teori yang berbeda. Seperti itu, Pak. Oke, siap, Pak. Makasih. Yo, Rafiki. Rafiki NIMu berapa, Raf? 2926, Pak. 2926. Rafiki Aftar Fadilah. Masih ingat ujian midmu? 70, Pak. 70. 70 itu kalau dikonversikan ke 20% berapa, Pak? Ya, Raf, masih tahu nggak? Bentar, Pak. 14. Ya, Iya, 70 itu 14. Oke, kemudian tugas mingguanmu, masuk semua, Pak. persensi, pernah Masuk bolong, semua, Pak. masuk semua. Oke, 60, 74. Poinmu sekarang 74, Rafiki. Udah dapat B juga. Nah, 74 untuk dapat nilai A itu artinya 677. Ya, 7 itu 35. Ya, nilaimu 35. Jadi ibaratnya gini, kalau kamu bikin bab 1, bab 2, itu udah cukup untuk mendapatkan nilai A. Seperti itu. Ya, karena itu kan Oke, poinnya untuk bab 1, bab 2 itu kan 25 gitu ya. Analisa itu 50. Ya, bab 3 itu 50. Jadi kamu bikin aja bab 1, bab 2 itu udah pasti itu dapat nilai minimal maksimal 50 gitu, nggak mungkin bisa kurang dari itu. Nah, kamu udah pasti dapat nilai A. Karena kamu hanya tinggal mengumpulkan 35. Jadi kalau bab 1 kan nggak mungkin. Kalau hanya ngumpul bab 1 beda dengan Pepi ya. Bab 1 itu kan baru 25. Itu nggak ada perubahan. Tapi kalau kamu bikin sampai bab 2 nggak usah pakai analisa, maka kamu pasti akan dapat nilai A. Saya berani bilang pasti itu karena nilaimu udah pasti 50 dan ya, analisanya itu yang perlu dilihat lagi apakah ada apa enggak. Kalau ada kan nanti bisa menambah poinnya dari 50 itu menjadi berapa. Gitu, Rafiki. oh, iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yuk,
minimal sudah semakin tenang. Wah, nilai saya A untuk dapat ini minimal hari ini kalian bisa sedikit sombong ya, dapat nilai B udah. Wah, saya Pancasila dapat nilai B. Tapi kan kalau mau dapat A ya ikutilah petunjuk saya untuk ujian akhir, kumpulkan jawaban itu, jangan sampai salah. Ya, salah dalam artian itu mata kuliahnya yang dikumpulkan beda. Nah, itu konyol banget loh. Ya, konyol banget itu. Mata kuliah Pancasila yang dikirimkan mata kuliah lain karena jawaban-jawabannya itu ada. Nah, makanya saya bilang di sini kalau kalian bikin Pancasila maka berikan judul ya, judul di file kalian itu UAS Pancasila. Jadi nanti kalau kalian kirim apa kalian nggak salah gitu. Lihat ini oh ini Pancasila. Ya, jangan sampai mata kuliah yang lain karena ada semester yang apa ujian MIT kemarin itu ada yang mengumpulkan bukan mata kuliah Pancasila. Kemudian ada lagi yang menggunakan nama orang lain itu ada langsung nilainya 0. Ya. Oke, ada lagi yang mau saya simulasikan? Beberapa orang lagi Ya, kalau Pak. ada. Saya, Pak. Oke, siapa ini? Ataya 2944 ya, Ya, kamu ya. Kebetulan di situ kamu di nama itu ada 2944 Ataya Fausia. Masih ya, ingat Pak. ujian MIT-mu? 90, Pak. 90, oke. Ini saya lihat juga 90. Terus tugas mingguannya Ngumpul semua, Pak. ngumpul semua. 78 nilaimu. Nah, 78 itu udah pasti dapat B. Kemudian untuk dapat nilai A tinggal cari 3. 3 poin itu ya kamu dapatnya berapa itu? Kalau 3 ya bikin ini aja, bikin bab 1 aja udah cukup. Ya, bab 1 aja. Jadi kalau kamu bikin bab 1 itu udah cukup. Tapi kalau kamu bikin semuanya itu pasti akan menambah poinmu menjadi lebih sempurna lagi gitu. Gitu Pak Taya. Pak, makasih, Pak. Oke. Wisnu 2952. Iya, Pak. Ya, oke. 2952 nanti mau. 52 Wisnu Fadilah. Iya, Pak. Oke. Nilaimu sama dengan Ataya. Ataya tadi. Kemudian poinmu tadi untuk ujian tugas mingguan. Semua ada, Pak. Masuk Semua semua. ada. Presensi juga ada. Ada. Oke, semua ya. Nggak pernah bolong. Nggak pernah. Oke, sama dengan Ataya. Ya, poinmu sama. Ini saya kasih hitungan berbeda apa sendiri. Nanti kalau samakan dengan Ataya nanti kirain nggak mau ngetik lagi. Oke, gitu Wisnu. Tinggal bikin Iya, bab Pak. 1 selesai. Oke, Dapat siap. dapat Makasih, A. Pak. Oke, berikutnya siapa ini? Sama mau duluan yang angkat tangan tadi itu, yang masih ada simbol tangannya. Muhammad yang 2975 itu siapa ini? Saya, Pak. 2975 Muhammad Abbas. 2975 Muhammad Abad Raid Alfat. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Nilaimu ujianmu masih ingat? 100, Pak. 100. Tugas mingguan Komplit, Pak. komplit. Ya itu sama dengan Pepi tadi itu 80. Oke. Bikin bab Oke, 1 makasih, aja Pak. selesai. Ya, selamat. Abad. Kemudian ada Ya. berikutnya Dimas 2936. Betul? Iya Pak, betul Pak. Oke, sebentar tak liatin dulu ujian MIT-nya. 29 berapa tadi? 2936 ya. 936. 36 Dimas Ramadan Wicaksono. Ujian MIT-mu berapa masih ingat? Lupa Pak. 80. Kemudian tugas mingguan, tugas apa presensi masuk terus? Iya Pak, masuk Semua terus. 60 76. Oke, 76. 76 itu 45. 5 itu nilaimu berapa ya untuk dapat 5 poin itu artinya 25. Oke. 25 ya bab 1 tapi cari amannya sampai bab 2. Ibaratnya kalau kamu kamu membuatnya sampai bab 2 itu udah pasti langsung dapat nilai A. Gitu, Dimas. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Yap, sama-sama. Kemudian ini ada
Muhammad Rizky. NIMmu berapa Muhammad Rizky? 2964, Pak. 2964. Iya, Pak. 2964. Sebentar. Muhammad Rizky, ujian MITmu masih ingat? 70, Pak. 70, good. Saya juga tulisan saya di sini 70. Kemudian untuk tugas mingguan dan presensi masuk terus? Masuk Tugasnya semua? nggak ngumpul satu, Pak. Oh, nggak ngumpul satu, oke. Iya, Saya Pak. kurangi 1, 45 ya. Kemudian untuk presensi masuk terus? Masuk terus, Pak. Oke, jadi 45, 55, 59, 69. Oke, ini nilaimu, poinmu sampai hari ini 69, udah dapat nilai B, tapi untuk dapat Iya, nilai Pak. A itu butuh 12 juga. Ya, 12 itu maksudnya 60, minimal 60. Artinya kamu harus sampai ke bab 3. Ya, bab 1, 2, 3 dengan catatan teorinya harus sama. Ya, dari 2 teori yang saya wajibkan itu harus kamu pilih salah duanya. Nah, itu kemungkinan kamu bisa dapat nilai A. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Rizky. Ada lagi? Afra. Betul. Ya, Pak. 2975 sudah tadi ya. Afra Habibi 2932. Afra Habibi. Oke, masih ingat ujian MITmu? 80, Pak. 80, oke. Saya tuliskan di sini juga 80. Poinnya 16 ya. Kalau 80 itu 16. Kemudian kemudian tugas mingguan dan presensi tidak ada yang bolong. Tidak, Pak. Oke, 60, 76. Nah, 76 itu tinggal nyari 76 itu tinggal nyari 5 tadi itu ya. Bab 1, bab 2 deh. Gitu. Ya, Pak, sampai terima kasih, Pak. bab 2 itu udah aman, kamu dapat nilai A. Itu apa? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada lagi? Ini mumpung masih baik hati saya untuk menghitungkan. Mungkin kalian akan agak bingung dengan ujian MIT kalian loh. Itu terus bagaimana Pak cara mengkonversikannya? Gampang aja. Itu nilai kalian itu kalau dikonversikan ya kan ibaratnya gini kan. Kalau nilai 100 itu dikonversikan jadi 20 ya 20%. Nah, tinggal kalian hitung. Kalau nilai kalian itu 90 gitu, maka tinggal dihitung di situ jadi 18. Oke, kemudian 80, 16. Jadi tinggal kalian lihat aja angka nolnya itu dihilangin. 90, oke, 9 kali 2, 18. 80, 8 kalikan 2, 16. Kayak gitu aja. 85, Pak. Ya udah 8,5 kali 3, kali 2, 17. Nah, udah gitu aja. Oke. Nah, itu nanti kalian tambahkan dengan tugas mingguan kalian. Tinggal kalian lihat di waskita kalian itu kan ada itu. Ya, berapa kali kalian masukkan itu kan semuanya ada. Nggak mungkin direkayasa oleh sistem. Kemudian saya juga tidak mungkin akan melakukan rekayasa tugas kalian. Kemudian untuk presensi kalian juga saya tinggal ambil aja di dashboard saya. Kalian presensi itu berapa kali itu semuanya ada. Saya tinggal konversikan ke 10%. Nah, dari situ tinggal ditambahkan poin untuk ujian akhir. Nah, setelah dari 4 poin ini, maka muncullah yang namanya nilai akhir. Nah, dari nilai akhir itulah yang akan saya keluarkan. Jadi semuanya open dari awal, bahkan pagi hari ini pun dari sejumlah teman-teman yang tadi minta disimulasikan, kalian sudah tahu ya bahwa semua nilai kalian itu dapat nilai B. Oke. Nggak mungkin akan kurang, nggak mungkin. Ya, karena itu berdasarkan data yang sudah ada. Pak, misalkan besok, Pak, saya sudah menghitung nih nilai saya B, lalu ikut ujian akhir, saya berharap dapat nilai A. Tapi kenapa nilai saya tetap B, Pak? Nah, kalian bisa tanya ke saya, siapa tahu saya dalam memberikan apa ya total tugas, karena satu-satu kan saya buka, kemudian akan saya rekap gitu ya, kemudian di total berapa. Siapa tahu pada saat saya merekap, harusnya 10 kali tugas masuk, tapi saya menghitungnya 8 kali, bisa juga. Kan kalian mendapatkan kerugian 10 poin ini. Nah, kalau 10 poin kan ya cukup besar. Bisa aja. Dari situ kalian bisa tanyakan ke saya. Tapi jangan pernah membandingkan dengan teman. Pak, nilai saya kenapa lebih buruk dari teman saya? Ya tanyalah teman kalian, ya tanya temanmu yang lebih baik itu. Kenapa nilainya lebih baik? Jangan tanya ke saya. Ya, jangan tanya, Pak, poinnya saya bagaimana? Enggak. Ya, tapi kalau kalian tanyanya kenapa nilai teman saya lebih baik dari nilai saya,
maka tidak akan saya jawab. Saya jawabnya cuman tanyalah ke temanmu yang nilainya lebih baik. Jangan tanya saya, itu bukan urusan saya. Gitu. Tapi kalau kalian tanya, Pak, apakah saya bisa melihat perincian dari poin saya? Ya, monggo aja. Ya, sama seperti yang saya berikan ini. Ya, yang disimulasikan di kolom chat itu. Ya, nanti ujian mid berapa, tugas mingguan berapa, presensi berapa, ujian akhir berapa, totalnya sekian, masuk range apa, nanti akan saya jelaskan. Ya, saya tidak mungkin akan menjadi dosen yang tidak mau dikoreksi oleh mahasiswa. Kalau memang saya salah, pasti akan saya perbaiki. Pernah, Pak? Pernah, namanya manusia kok. Pada saat saya cek lagi, oh ternyata nilai dia ada kesalahan. Atau bisa juga karena saya menginputkannya itu kurang, misalkan gini, 20 gitu ya, 20 kan 100 gitu. Saya nulisnya baru 2, nolnya ketinggalan. Oke, nolnya ketinggalan, angka 2 kan, poinnya 2 bukan 20. Wah, ini konyol banget nih. Ya. Nah, bisa aja terjadi seperti itu. Nah, nanti kalian tanya, saya akan lihat, oh iya benar. Walaupun habis itu pasti akan saya koreksi. Sebelum kalian tanya pun, saya pasti akan koreksi apakah semua angka-angka itu sudah benar atau belum. Ya, saya tidak mau merugikan mahasiswa, terus terang aja. Mahasiswa yang dirugikan ini pasti down. Ya, saya tidak mau membuat mental kalian down, kemudian malah semangat kalian kuliah itu semakin jatuh. Itu dosa besar bagi saya. Gitu. Oke. Ada yang mau disimulasikan lagi? Kalau nggak ada, saya kira pertemuan kita sudah selesai juga, gitu. Ya, karena 2 topik sudah saya jelaskan semua. Ada? Tidak, Sudah Pak. cukup? Hah? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Babi, mewakili Cukup, teman-teman Pak. yang lain. Oke, saya kira sudah cukup penjelasan saya pada kalian. Ya, sudah cukup juga sedikit ilmu saya berikan pada kalian selama 1 semester ini. Jadi mudah-mudahan itu menjadi satu bekal bagi kalian. Tidak banyak kita diskusi-diskusi selama ini. Mudah-mudahan dari diskusi itu menumbuhkan spirit di dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang tidak sesuai secara etika maupun dari nilai-nilai Pancasila. Ya, jadikan itu sebagai bekal kalian ke depan. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata, salah perbuatan. Ya, namanya manusia pasti banyak kesalahan. Ya, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semester depan kita masih bisa ketemu untuk mata kuliah yang lain, ya. Tapi misalkan nggak pun, suatu saat kalau kita kasih umur panjang, jodoh, rezeki, mungkin kita bisa ketemu secara langsung, tidak menggunakan media Zoom lagi, tapi bisa langsung tatap muka, kita bisa bercanda sana-sini, ngobrol sana-sini, bercerita banyak sana-sini gitu ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan pada kalian. Tetap semangat, ujian akhir masih ada, jaga kesehatan kalian, jangan sampai nanti kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir dengan baik karena kondisi kesehatan atau mungkin fisik yang tidak memungkinkan. Oke, saya kira itu dulu. Bagi kalian yang belum bersensi secara manual, silahkan menuliskan nomor NIM kalian. Saya akan masukkan secara manual. Tapi setelah itu saya mohon izin untuk pamit dari ruang Zoom ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam 1 semester ini. Selamat pagi semuanya.